Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Sinau ngaji online dengan cara menirukan beliau, yaitu Buya Syakur Yasin, melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat puasa sebagaimana pertemuan yang lalu. Kali ini kita lanjutkan ayat 185 sampai 186 surat Al-Baqarah. Namun demikian kita hadiahkan Fatihah dulu kepada beliau. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Buya Syakur Yasin lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan puasa itu adalah bulan yang istimewa, di mana pada bulan itulah Al-Quran diturunkan. Hudal linnas, Quran. Wabayinat, Quran. Kemudian Furqan, ya Quran. Juga Al-Dzikr dan Alkitab. Ada Alkitab, ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ada Bayinat. Ya, sama enggak? Ya, tentu beda. Kalau kitanya orang beriman, ya kita menyebutkannya Alkitab. Karena Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tetapi di sini karena Al-Qur'an itu hudal linnas, ya, di ayat Syahrul Ramadan. Jadi orang yang beriman membaca Quran, namanya apa? Ya Quran. Yang tidak beriman, ya Quran, baca Quran. Orang orientalis yang baca Al-Quran. Tapi kalau kita yang bertakwa, ini namanya membaca Alkitab. Itu kira-kira. Adapun Al-Furqan itu artinya lain lagi, ya.
Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bahwa siapa orang yang dalam keadaan sakit atau bepergian, maka dibayar di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah ingin memberikan kemudahan. Allah tidak ingin mempersulit kita. Mana mungkin Allah menyuruh orang yang bekerja seharian di sawah, tukang becak, narik angin, masih harus puasa juga. Tega enggak ya? Tapi fatwa ini enggak jalan karena umat Islam pada umumnya belum setuju bahwa orang bekerja keras seperti itu boleh tidak berpuasa. Jadi maksudnya sepingsannya gitu ya. Ya, itulah. Walitukmilul iddata, jumlahnya disempurnakan. Disempurnakan puasa bulan 1 bulan. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan ruqyah, langitnya mendung sehingga tidak bisa melihat hilal, maka walitukmilul iddata digenapkan menjadi 30 hari. Nabi juga pernah 1 kali puasanya 30 hari. Kebanyakan puasanya 29 hari. Kemudian setelah itu baru ditutup walitukabbirullaha ala ma hadakum. Disitulah maknanya Idul Fitri, kita membaca takbiran la'allakum tashkurun. Terakhir ditutup ayat puasa ini dengan bersyukur. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa hubungannya puasa apabila ada orang yang bertanya kepada kita, ya, apa hubungannya? Apabila ada orang bertanya kepada kamu tentang aku, kata Allah, katakanlah, fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, akan kukabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Idza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, mintalah pengabulan kepadaku. Wal yu'minu bi, dan percayalah kepadaku. La'allahum yarsyudun. Ini artinya bahwa orang berdoa ketika sambil berpuasa itu ada jaminan dari Allah. Ujibu da'watad da'i. Bagaimana engkau berdoa ketika perutmu buncit, ya, kayak orang hamil, ya kan, makannya pun sekenyang-kenyangnya lalu berdoa. Jadi artinya ini satu isyarat bahwa ketika kita memohon kepada Allah, berdoa apa saja, ingin punya anak, ingin anaknya masuk jadi pegawai negeri, ingin bisanya sekolah ke luar negeri, apapun itu begini, tolong dibantu dengan berpuasa. Karena Allah sangat dekat dengan orang yang berpuasa. Jadi pengertian dekat dengan Allah itu sendiri sebetulnya bukan persoalan jarak, tapi persoalan rasa. Kalau persoalan jarak, Allah itu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi kalau dengan persoalan jarak, ya, Allah sudah dekat.
sudah sangat-sangat dekat sekali, sudah tidak ada jarak. Jadi orang yang belajar mendekatkan diri kepada Allah itu artinya dengan berpuasa, dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan ritual-ritual, sholat sunnah dan sebagainya. Akan tetapi beliau Buya Syakur melihat bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah itu jalur ritual dengan jalur kepedulian sosial di dalam puasa menurut beliau adalah lebih efektif mendekatkan diri pada Tuhan melalui jalur kepedulian sosial. Mengapa demikian? Karena puasa ini meningkatkan ketakwaan kita. Salah satunya adalah menumbuhkan kepedulian sosial. Mari kita uji. Ketika kita masuk bulan puasa, ada perubahan dalam diri kita. Mulai memperdulikan masyarakat. Mulai kita mudah terharu melihat orang sengsara. Mulai kita memperhatikan tetangga ini punya lauk pauk apa enggak, punya takjilan apa enggak, sampai dapur tetangga pun diperhatikan. Nah, ini contoh misalnya tetangga depan rumah, siangnya dapurnya kok tidak ada asapnya, tolong dilihat nak. Kemudian anaknya pergi, datang lagi, mama katanya nggak punya beras. Kita sedang berpuasa, bapak-bapak sekalian, lalu mendengar ada tetangga kita yang nggak punya beras. Apa yang terjadi? Langsung diambilkan beras, nih berasnya, ambil dikasih duit 50.000 buat beli lauk pauknya. Begitu dermawannya kita di bulan puasa. Yuk kita berkunjung ke teman, semua kue dikeluarkan, betul enggak? Jadi kedermawanan, kepedulian sewaktu muncul dalam bulan puasa. Kan tetapi kenapa begitu selesai puasa, masuk bulan Syawal, kok kikirnya nongol lagi? Kita harapkan mudah-mudahan setelah puasa ini menimbulkan kepedulian sosial. Biasa diharapkan bisa terus sampai 11 bulan ke depan. Ya, jangan sampai lupa lagi, begitu akhir-akhirnya. Jadi artinya ketakwaan ini lebih efektif melalui jalur kepedulian sosial. Mari kita buktikan dengan hadis qudsi. Hai seseorang, dulu ya, maksudnya dulu ada orang mencari Tuhan di gunung-gunung, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, sampai meninggal dunia. Di situ dipersalahkan oleh Tuhan. Ngapain lu mencari aku kemana-mana, ke gunung, ke hutan, ngapain? Kamu terlalu bodoh mencari diriku. Coba kalau kamu mengindahkan tetanggamu yang sakit, kau jenguk dia, kau bawakan obat-obatan, engkau sudah bertemu dengan aku, kata Allah di dalam hadis qudsi. Adapun andaikan engkau melihat ada temanmu meninggal dunia, coba kau datangi dia, ikut kau antar ke makam, kau sudah bertemu aku. Jadi artinya apa? Bahwa cara mendekatkan diri kepada Tuhan adalah lebih efektif melalui kepedulian sosial. Ya, demikian uraian surat Al-Baqarah ayat 185-186 menirukan apa yang disampaikan oleh Buya Syakur. Bila mana ditemui kesalahan dan kekhilafan, barangkali dalam kami mengulang sinau ini, kami selaku pembaca siap untuk direvisi sesuai dengan sumbernya. Tidak lupa mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.